Halo sahabat, ketemu lagi di Lucky Hakim Channel. Pada video kali ini kita akan membahas tentang ikan arwana. Ada begitu banyak jenis ikan yang cantik dan indah di seluruh dunia. Tapi menurut saya salah satu ikan yang terindah di muka bumi ini adalah ikan arwana. Dan di antara semua arwana, menurut saya yang paling indah adalah ikan super red arwana, berasal dari Indonesia. Saya punya banyak binatang peliharaan yang saya sukai dan saya cintai, tapi selalu ada tempat untuk super red arwana di hati saya. Pada kesempatan kali ini saya kedatangan tamu. Ini ada Esa Vlog, juga ada yang lain. Nah, terutama ini nih, Bang Senjo Arwana. Jadi Bang Senjo Arwana ini datang untuk melakukan treatment khusus bersama rekan-rekan. Jadi teman-teman ini bersilaturahim sekaligus melakukan treatment khusus, yaitu oprek arwana atau salon arwana. Atau ada beberapa tindakan yang akan dilakukan untuk mempercantik, untuk memperindah bentuk agar arwana tampil lebih cantik lagi. Nah, oke. Udah dibiusnya, ditetesin di airnya ya? Iya, ditetesin di airnya. Itu berarti kalau kita minum juga, kita teler juga nggak? Teler, muntah-muntah sih. Oh, kirain ngantuk terus apa gitu. Nah, dibius itu tujuannya supaya pas pengerjaan ikannya nggak berontak-berontak gitu. Sebelum operasi itu minimal ikan untuk ukuran 35 itu puasa minimal 4 hari. Supaya dia kalau pas saat pembiusan itu kan, bius itu kan ngaruhnya ke pencernaan dia. Nah, ditakutkan kalau makanan lagi ada di dalam terus dia agak terganggu situ, dia antara mau muntah atau mau pup itu susah dan akhirnya keselak gitu. Iya. Nah, bisa menyebabkan fatalnya kematian gitu. Makanya kita anjurkan untuk ukuran 35 ke bawah itu minimal puasa itu 4 hari. Nah, kalau untuk sadar sendiri sih variatif ya setiap ikan ya. Ada yang sadarnya 3 menit sadar, ada yang 5 menit sadar, ada bahkan yang sampai setengah jam kita pegangin baru sadar. Harus pengalaman ya, karena kalau nggak pengalaman netesnya kebanyakan yang ada bisa fatal nggak? Iya, bisa fatal juga. Jadi ini dilakukan oleh orang yang palingnya sudah berpengalaman dan udah belajar dulu beberapa saat. Jadi jangan asal bius aja, beli obat biusnya terus ngebius sendiri, itu bahaya kan? Iya, benar. Ya, jadi tipikal cakil ini sih ada mulut yang bisa dibikin nggak cakil, ada yang udah cakilnya parah itu nggak bisa kita benerin. Karena tulangnya terlalu maju. Karena tulangnya terlalu maju. Cuma ada beberapa yang tulang baru dikit maju atau giginya baru nongolnya dikit, itu bisa kita bikin jadi bibir tebal. Cuma itu tergantung ukuran ikan juga. Kalau ikan udah ukuran 35 ke atas itu sebenarnya udah agak sulit ya, karena kita bantuan supaya dia itu ketutup kita tarik dari rahang atas. Nah, kebanyakan ikan ukuran 35 ke atas itu udah keras rahangnya. Jadi memang prosesnya ditaruh di air yang lebih sedikit, terus dia itu dikasih obat bius tentunya supaya tenang dan nyaman. Ada proses untuk supaya dayungnya itu lebih turun ke bawah supaya kesannya lebih panjang. Mulutnya kan rada cakil tuh arwananya. Sekarang dibuat supaya nggak terlalu cakil lagi. Semacam salon arwana atau makeover arwana ini lebih bagus dilakukan di saat arwana itu masih belum maksimal besarnya ya. Iya. Mungkin sekitar antara start dimulai dari umur ukuran berapa? 20 udah boleh belum? 20. Jadi 20 sampai 30 lah itu the bestnya itu ya. Karena kalau terlalu kecil juga masih kekecilan. Kalau kebesaran udah mulai alot atau udah mulai pembentukannya udah mulai kasar dan keras gitu. Jadi mau ibarat mau operasi tanda kutip ini membutuhkan energi lebih dan malahan hasilnya tidak maksimal. Sekarang lagi proses untuk disadarkan kembali. Jadi pakai gelembung udara sama garam. Mungkin itu menetralisir obat biusnya. Posisi gelembungnya memang di bawah insang supaya gelembung udara itu masuk dalam insang.
Memang perlu waktu beberapa saat sampai dia benar-benar sadar. Dan ini juga sempat bikin saya rada khawatir apa jangan-jangan nggak sadar kembali. Cuman saya dikasih tahu sama teman-teman yang lain bahwa memang kayak gitu prosesnya gitu. Perlu waktu beberapa menit lah. Ini udah mulai bisa berenang lagi nih. Mulai berenang lagi dia. Oh udah aman. Udah berenang dia. Sebentar. Ya, dia udah berenang. Cuman masih gelisah kayaknya. Bukan gelisah, masih lemot. Tuh, masih nggak kabur-kaburan cepet. Masih gampang ditangkap. Emangnya kenapa sih kalau ngambil udara ke atas? Kembung. Kalau kembung itu kan kita PRW. Oh, jadi memang ditangkap, dipegang terus, dikasih gelembung udara supaya dia nggak ngambil udara ke atas, karena kalau ngambil udara ke atas takutnya kembung. Kalau kembung nanti repot lagi. Itu jawabannya Green. Melenggok itu kan karena dia perlu dapat daya dorong lebih banyak kan? Karena disisir maka daya dorongnya kan berkurang. Makanya dia kan harus melenggok lebih besar. Tapi setelah rapat itu akan menjadi kebiasaan gitu. Iya, benar. Jadi sebenarnya kalau udah rapat pun nanti kapan-kapan kita sisir lagi supaya dia tetap mematenkan gaya berenang itu tetap nggak masalah kan? Kira-kira recovery-nya berapa lama? Kalau buat ekor itu palingan recovery total itu 3 mingguan. Cuma biasanya 2 minggu itu dia udah hampir sisa ujung-ujungnya doang. Kalau misalnya dayung apakah perlu disisir juga? Dayung perlu juga. Itu untuk apa? Sama buat, jadi kalau ikan itu, kalau kita pengen yang kayak sangar itu kan gaya berenang itu agak nungging. Cuma nggak nungging. Nah, dengan kita sisir itu otomatis kan di tekanan karena selaput dia hilang itu otomatis dia bakalan turun. Nah, itu jadi salah satu kebiasaan dia juga. Dan sebenarnya ada lagi nggak proses yang walaupun tadi tidak dilakukan di ikan saya, tapi ada proses-proses apa lagi misalnya? Ya, yang paling umum sih kayak mata gitu ya, mata drop eye, sisik. Mata drop eye itu mata yang jadi kayak ngelirik ke bawah, jadi di bagian kelopak atas itu kayak tebel gitu. Iya, benar. Itu apa isinya? Itu isinya lemak. Jadi itu bisa dihilangkan? Bisa dihilangkan. Semacam katarak itu kita lihat dulu. Kalau katarak cuma di retina bagian depan mata, itu masih kita bisa rapiin. Cuma yang namanya mata mutiara atau orang diamond eye itu, nah itu udah nggak bisa. Karena itu udah permanen ya? Karena itu udah permanen. Setelah itu kalau buat ini ya tinggal kerusakan yang lihat ada sisik, kropos. Jadi bisa diambil juga sisiknya, diambil, dicabut supaya tumbuh baru? Iya, benar. Tulang kropos itu kayak apa? Tulang kropos itu contohnya kayak dayung tadi. Yang tulang pertama itu ada kropos. Nah, itu biasanya kalau kropos itu kalau lebih cepatnya itu kita potong biasanya. Setelah dipotong apakah akan tumbuh? Akan tumbuh. Dayung utamanya itu bisa tumbuh? Kalau buat ikan gede otomatis udah lebih lama, bisa 5 bulanan lebih. Makanya lebih enak itu progres ikannya itu di ukuran 35 ke bawah. Ini kan berjalan lancar, tapi ada kan yang kendala-kendala sampai nggak lancar, sampai punya pengalaman yang gimana gitu. Jadi artinya anak baru jangan coba-coba kalau memang belum benar-benar pengalaman. Kasus seperti apa biasanya yang terjadi? Oh, kebanyakan terjadi kasus itu yuk. Kalau nggak ikan nungging ya mati. Kebanyakan dapat info gitu. Habis lihat tutorial dari YouTube atau dari mana, dia kelakuin sendiri, tahu ikannya mati, nggak sadar-sadar pas dia nyadarin gitu. Oke, ini kalau sahabat-sahabat pada pengen ikannya dilakukan oprek atau di salon atau di makeover, kemana hubunginnya? Hubunginya ke 0813 1415 4347. Ulangi. Karena saya kalau lagi gabut di rumah datang ke kolam arwana, ngeliat, nongkrong, ngobrol-ngobrol. Ini sebenarnya saya pengen banget yang ini. Ini mantep kan? Rasa di dada ini, maka saya harus curahkan. Saya mesti bawa pulang salah satunya.
chipnya dimasukkan. Nah, Iya. nah ini ikan ini kemanapun ikan ini pergi melekat. Unboxing Arwana dari PT Arwana bersama Pak Suwandi.